وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد بارك أسعد الأرض والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو الشرفين يا رب ذو الشرفين يا رب ذو الشرفين يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في كل منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مجتهد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kita kembali hadiahkan kepada
almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para donasi wakaf tanah daripada Musholah Baitus Sholihah yang ikut andil jalannya, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahannya diampuni Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Begitu pula kita yang masih ada saat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jaga kesehatan kita, berkah di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa khususan li mu'allif hadzal kitab wa ala ma nawal ashabus salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Musholah Baitus Sholihah, para guru, para asatiz, para orang-orang tua kita yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh barokah. Buyuti min buyutillah, rumah Allah yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Bainal masyriq wal maghrib, antara maghrib dan isya adalah saat-saat yang sangat mustajabah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang wajib, sholat maghrib yang baru saja kita dirikan secara berjamaah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mari saja kita lanjutkan pengajian kita dalam membacaan kitab Fawaidul Mukhtar yang insya Allah malam hari ini kita sudah masuk di bab yang pertama, yakni Kitabul Ilmi, kitab yang menerangkan masalah keutamaan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu anhu. Kitabul ilmi, kalau kata orang pesantren, kitabul ilmi, kitabul muqtada al-ilmi khabar. Kitabul ilmi faslul ilmi wa ta'lim, pasal yang menerangkan keutamaan ilmu, wa ta'lim, dan orang-orang yang mempelajarinya dan orang-orang yang belajar di dalamnya. Jadi kalau hidup itu, kalau masih ada orang yang ngingetin kita, Pak, kita masih bersyukur. Hidup tuh yang paling enak kalau masih ada orang yang nasihatin kita, yang nasihatin kita untuk menjadi orang-orang soleh, sekaligus menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupannya. Jadi jangan kayak umatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam.
Kalau umatnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh menyampaikan penyampaian yang terbaik, memberikan nasihat kepada umatnya, itu umat-umat Nabi Nuh yang enggan mengikuti beliau, itu telinganya ditutup. Ya, jadi telinganya ditutup kalau Nabi Allah Nuh alaihissalam memberikan nasihat. Jadi kita bersyukur kalau masih ada guru, masih ada ulama, hal-hal yang mengajak kita berbuat kebaikan, kita masih bersyukur. Kenapa? Karena ini merupakan tempat kita nantinya. Kalau sakit pasti yang doain orang musola. Kalau kita meninggal pasti disolatkan di mana? Di musola. Kenapa? Karena yang namanya ketika kita hidup, meninggalnya seseorang tergantung bagaimana ketika dia masih hidup. Kalau hidupnya selalu berbuat kebaikan, insya Allah ya meninggal saat sedang berbuat kebaikan. Itu aja. Jadi jangan jauh-jauh. Ya, guru kita almarhum Kiai Zainal Mustafa, Rabu kemarin kan masih kuliah subuh, ya kan? Kebetulan pas jadwal saya memberikan tausiah, beliau membaca doa, ya. Kemudian itulah pertemuan. Kalau kita lihat YouTube-nya, sehat walafiat kayak gini. Beliau baca doa, kemudian pulang sehat walafiat, meninggalnya pun ya dalam berbuat kebaikan selepas sholat sunnah qabliyah isya. Yang seperti ini Pak, bawa alam buat kita. Kenapa? Karena masih hidupnya beliau selalu berkumpul dengan orang-orang baik. Di mana kebaikan pasti ada dia. Kenapa? Nah ketika meninggal saat berbuat kebaikan, mana itu sholat. Ya, jadi nggak ada yang tahu. Jadi yang namanya nasihat itu mahal. Jangan sampai seperti nasihat yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam, itu umatnya sampai tutup telinga. Ya, tutup telinga kenapa? Ogah mendengarkan orang-orang berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Makanya fadlul ilmi wa ta'lim, ya, pasal yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang belajar di dalamnya. Jadi yang namanya menuntut ilmu Pak, nggak mesti anak-anak kecil doang. Ini namanya kita ngaji kumpul kayak gini, udah ngaji kuping aja. Ngaji sambil dengerin selesai. Mungkin kalau ada kata disuruh baca atu-atu, rontok. Kan begitu. Yang begini aja dah. Ya, kita paham, nggak paham nanya. Kenapa dalam kaidah bahasa Arab katakan miftahul jilid as-su'al. Khobarnya itu khobar muqaddam. Di taksis as-su'al miftahul jilid. Kuncinya ilmu itu harus banyak bertanya. Jadi persoalan yang disampaikan, mau fikih, mau akidah, ya mau yang lain yang kita kurang paham, tanya itu. Ya. Atau selepas tadi atau di mana kita mengaji, tanya kenapa itu kuncinya ilmu. Ya harus banyak-banyak bertanya. Biar apa? Biar kita paham. Gitu. Ya. Jadi seperti ini yang nanya menuntut ilmu nggak mesti anak kecil. Kan kita tahu tuh. Ya, menuntut ilmu itu dari mulai kita dibedong sampai dibedong lagi. Nah, begitu. Ya, kalau dibedong. Iya, dibedong lagi. Dari mulai ya lahir sampai masuk liang lahat, nah itu proses yang namanya menuntut ilmu. Ya, saya masih belajar, semuanya kita masih belajar. Kepada siapa? Kepada orang-orang ya yang memahami itu semua. Qala Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata atau berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, yang diartikan wa qur rabbi, ucapkanlah, ya, ucapkanlah. Siapa itu yang disuruh? Ai Muhammadin
yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkan ilmu. Jadi kalau ada kata ada ayat atau ada ya kita mendengar orang membaca ya waqur rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, ya itu kita biasanya kita menjawab rabbi, ya rabbi zidni ilma wa yaqina, begitu. Ya kalau kita dengar ini ayat Rabb ya waqur rabbi zidni ilma, ya kita pun baca rabbi zidni ilma wa yaqina, begitu. Jadi kan biasanya doa semacamnya sering dibaca oleh anak-anak kita ketika akan memulai pelajaran dan lain sebagainya. Wa qur rabbi zidni ilma, yang ditujukan kepada siapa? Ucapkanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu. Itu dalam surat Toha ayat 114. Apa? Wa amarahu bi talabi ziyadati minal ilmi idh huwa asyraful khisali wa arfaqul khilal. Wa amarahu bi talabi ziyadah, dan telah memerintahkan darinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi talabi ziyadati, dengan menuntut apa? Az-ziyadah, tambahan-tambahan, minal ilmi, dari ilmu. Idhuwa, ya idhuwa, karena siapa? Karena huwa itu mana? Huwa ilmu, ya huwa itu kembali kepada apa? Kepada ilmunya. Idhuwa, kepada ilmu asyraful khisali, ilmu-ilmu yang dimuliakan, yang perkara-perkaranya wa arfa'ul khilali, perkara ilmu itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang beriman diangkat derajatnya. Ya, orang-orang yang beriman diangkat derajatnya apa? Berupa ilmu. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu memang hukumnya adalah fardu. Fardu ain atau ada yang mengatakan fardu kifayah, fardu ain. Kalau bagi kita mah harus dah, kudu begitu. Kudu jangan sampai apa? Karena ini kan amalan-amalan sunnah. Banyak di akhir zaman gini orang kagak mau duduk kayak gini lagi Pak. Ini duduk kayak gini kagak mau. Ngapain? Udah di YouTube sekarang. Ya sekarang ngajinya dengan siapa? Mbah Google. Iya. Sekarang ya kalau kita dulu kita buka tafsir jalan lain, sekarang pada tafsir ya jalan lain. Ya udah masing-masing menafsirkan diri. Yang begini katanya non profit begitu. Nih, ya kalau bahasa sekarang ngaji kayak gini non profit, nggak ada manfaatnya, ngantuk-ngantukin aja. Tinggal buka YouTube selesai nonton. Ya bagus, cuman dasarnya belum kita tahu. Ya. Kita tinggal buka, klik, kita apa-apaan aja sekarang. Kita nggak perlu kita kayak gini Pak nih, langsung aja bawa HP aku. Ya, kita buka, kita bawa keluar. Ya kita Fathul Mu'in, jalan lain dan lain sebagainya. Kalau kata guru saya keberkahannya kagak ada. Ya kalau kita ngaji nih, ya ngaji mah bukan merendahkan. Kalau kata guru saya pesantren, ya ngaji itu pakai kitab, gurunya megang kitab, kenapa? Ada berkahnya. Tapi kalau dikatakan melalui HP atau yang lainnya, dia keberkahannya kurang. Kenapa? Karena ini langsung pengarangnya, langsung tangan-tangannya, begitu. Ya, kalau mah udah canggih, pakai laptop, kemudian fokus muncul di situ, benar nggak? Ya, ini sah-sah aja nggak apa-apa. Ya, tidak menjadi masalah. Yang penting ngajinya, begitu. Udah duduk begini aja. Kan nilai pahalanya gede. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu pahalanya gede banget. Pahalanya seperti apa? Seperti kita melaksanakan sholat sunnah ya 1000 rakaat. Pernah kita Pak sholat sunnah 1000 rakaat? Lah belum pernah Pak. Lah belum pernah kita melaksanakan sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ya sholat tarawih aja kadang-kadang. Ya kita cari imam yang cepetan, yang dikit, yang lama gitu.
Ini fadilahnya luar biasa. Duduk begini aja Masya Allah, nggak berasa. Kenapa ini? Kenapa? Karena kalau kata guru kita, orang yang terlalu hadir di majelis ilmu itu nanti akan mendapatkan muktafar. Apa itu muktafar? Keringanan. Keringanan apa? Keringanan nanti ketika dia meninggal. Kenapa? Karena waktu dia ngaji dia nggak bisa apa-apaan. Nggak bisa apa-apa dah, dia cuma muhibbin doang dah. Dia cuma cinta aja sama gurunya, cinta sama majelis taklim, cinta sama orang yang ngaji. Gurunya belum datang udah disiapin. Gurunya belum datang, ya udah dirapiin semuanya datang. Udah cinta aja, diduduk datang. Gurunya buka kitab, dia buka kitab dan lain sebagainya. Nggak bisa apa-apa, Pak. Nggak bisa apa-apa, cuma dicinta doang dah. Disiapin tuh yang namanya minuman-minuman tuh. Ya, disiapin dah. Apa aja di situ disiapin. Ketika dia meninggal, ketika ditanya sama ini malaikat, nggak bisa ngomong apa-apa, malaikat bingung. Nanya, ya Rob, ini si fulan, nggak bisa apa-apaan. Kata Allah, iya ini. Orang mana? Sono, orang Capik. Rajin banget ngajinya, udah ya mendapatkan keringanan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.